Tim kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan seluruh berkas untuk sidang pra-peradilan hari ini. Tim kuasa hukum juga menyiapkan 10 orang saksi dan tim ahli sebagai amunisi untuk memenangkan Peggy Setiawan. Meski pada akhirnya sidang ditunda sepekan ke depan dengan alasan termohon dari Polda Jawa Barat tidak hadir. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan menyebut telah menyiapkan 10 orang saksi yang akan memberikan kesaksian bahwa Peggy berada di Bandung, bukan di Cirebon, apalagi menjadi pelaku pembunuhan. Mereka juga akan menguatkan bahwa Peggy Setiawan bin Rudy bukanlah Peggy alias Peron yang dijadikan DPO dalam putusan persidangan yang sudah inkrah di tahun 2016-2017 silam. Tim kuasa hukum juga menyiapkan sejumlah saksi ahli untuk membedah kasus dari pandangan hukum saat jalannya persidangan. Termasuk soal kasus Vina yang tidak didukung dengan scientific crime investigation. Tim kuasa hukum Peggy yakin seluruh bukti sudah siap dan kuat untuk meyakinkan kepolisian telah salah orang dalam menangkap DPO pembunuhan Vina dan Eki. Itu nanti yang akan kita pertanyakan kepada pihak Polda, apakah ada bukti yang terkait dalam pembunuhan yang disebut tadi itu scientific crime investigation-nya ada tidak, seperti itu sidik jari, kemudian tes DNA dan juga CCTV. Sedangkan sejak akhir putusan di tahun 2017 nggak ada ya Bu ya tertulis barang-barang bukti dan betul, tidak barang bukti yang itu CCTV yang memang terjadinya scientific crime investigation itu tidak pernah dimunculkan. Terus sidik jari juga nggak ada ya Bu? Nggak ada sidik jari para terpidana, itu nggak pernah ada. Itu kan harusnya kalau pembunuhan kan harusnya ada di TKP, untuk membuktikan mereka ada di TKP kan ada sidik jari para terpidana. Justru itu malah kita mau buka sekarang di persidangan. Jumat lalu, polisi memeriksa Rudy Irawan, ayah Peggy Setiawan. Rudy diperiksa di Polda Jawa Barat terkait kepemilikan KTP ganda. Pemeriksaan Rudy berlangsung selama kurang lebih 5 jam. Terkait klarifikasi polisi soal KTP ganda miliknya, Rudy dimintai keterangan polisi karena memiliki 2 nama, yakni Rudy Irawan dan Asaf Rudin. Ayah Peggy beralasan memiliki identitas ganda yang digunakan untuk menikah. Sebelumnya, ayah Peggy juga telah diperiksa oleh penyidik Polda Jabar setelah anaknya ditangkap 21 Mei lalu. Jelas gitu loh, kepentingannya beliau ini dulu kawin lagi gitu loh, kan untuk syarat kawin lagi kan mesti ada NA. Nah, kesatu, kedua kan dia juga takut ketahuan sama yang tua gitu, jadi dia bergantilah nama, kira-kira gitulah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mewanti-wanti penyidik yang menangani kasus Vina harus punya bukti yang kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari scientific crime investigation. Barat terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga, apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation. Artinya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Saya kira kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik, berikan rasa keadilan. Pihak keluarga optimistis sidang pra-peradilan bakal dimenangkan Peggy. Sebagai bentuk doa dan dukungan, keluarga hingga kuasa hukum Peggy menggelar aksi simpatik di Jembatan Layang Talun, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu kemarin. Dalam aksinya, kuasa hukum Peggy meminta hakim yang memimpin sidang pra-peradilan bersikap objektif, jujur, transparan, dan berintegritas, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang memberikan keadilan terhadap Peggy. Ini sebagai bentuk doa juga ya dari masyarakat agar pra-peradilan nanti masyarakat berdoa agar hakimnya adil, hakimnya jujur, hakimnya objektif ya dalam memutuskan sesuai fakta-fakta biar Peggy bisa bebas. Kenapa? Karena kami yakin penyidik tidak memiliki alat bukti kalau untuk Peggy Setiawan. Kecuali Peggy alias Peron silakan ya. Tapi Peggy Setiawan kami yakin penyidik tidak memiliki alat bukti sehingga kami hanya memerlukan ya hakim yang jujur, adil, objektif sehingga menghasilkan putusan yang adil bagi Peggy Setiawan.
Kartini, ibu Peggy Setiawan menyebut dukungan masyarakat agar Peggy dibebaskan mengalir deras. Warga meyakini Peggy Setiawan bin Rudi bukanlah Peggy alias Perong yang melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Tadi kok sempat bubuhin tangan, tanda tangan? Tanda tangan. Masyarakat juga banyak pada ikut tanda tangan karena mendukung. Bu, harapan dari peradilan gimana Bu, dari keluarga Bu? Ya harapan dari keluarga ya semoga mendapatkan hasil yang bagus dan Peggy segera bebas. Dari pihak keluarga Vina, Hotman Paris selaku kuasa hukum justru meminta Polda Jawa Barat tidak terburu-buru. Pasalnya, masih banyak kejanggalan, terutama pada BAP. Polisi semestinya menyelidiki semua pihak yang terlibat, baik saksi maupun penyidik-penyidik terdahulu, dan menyelidiki siapa dalang di balik kasus pembunuhan Vina. Jelas-jelas BAP-nya, putusan pengadilan, bertentangan dengan BAP yang sekarang 2024. Bertentang isi BAP dari para saksi fakta, para terpidana di 2024 sekarang bertentangan dengan isi BAP di 2016. Berarti pasti ada yang salah. Kalau mau periksa, kalau memang ada kecurigaan masyarakat, silahkan periksa semua yang terlibat agar masyarakat puas. Apakah bupatinya, periksa semua keluarganya, apakah ada oknum polisi senior, periksa semuanya, terbuka agar masyarakat puas. Belum tentu mereka bersalah, tapi periksa semuanya. Sementara itu, tim pencari fakta independen mendatangi Barreskrim Polri guna melaporkan dugaan obstruction of justice, keterangan palsu, hingga dugaan identitas ganda dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan, Kompas TV. Kita telah terhubung dengan pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Bapak Jamin Ginting, untuk mengetahui sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Selamat siang, Pak Jamin. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Jamin, ini dalam pra-peradilan yang perdana harusnya digelar hari ini, namun pihak termohon yakni penyidik dari Polda Jawa Barat tidak hadir. Lalu seperti apa sebenarnya tahapan bila dari termohon ini tidak hadir? Ya, bila dia tidak hadir, maka kesempatan kedua akan diberikan dipanggil sekali lagi. Nah, kalau sekali lagi dipanggil tidak hadir, maka hakim akan memutuskan tanpa kehadiran pihak kepolisian. Jadi panggilan itu hanya boleh dilakukan 2 kali saja. Nah, kalau dia tidak hadir, maka dilanjutin. Tetapi kekhawatiran saya bukan di situ. Kekhawatiran saya justru kasus pokok perkaranya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, jadi seharusnya yang dimohonkan itu 2, 1 kepolisian, 1 kejaksaan. Karena kalaupun nanti dia dilarikan ke kejaksaan, masih mempunyai kekuatan untuk dalam pemeriksaan pra-peradilan. Karena objek termohonnya juga 2. Tapi kalau cuma 1, kalau sudah dilimpahkan ke kejaksaan, maka tidak dapat lagi diminta karena objek pemohonnya berbeda. Dan ketiga, apabila sudah dimasukkan ke dalam pengadilan, maka gugurlah permohonan pra-peradilan, sama sekali tidak bisa dilanjutkan, demikian. Artinya ini berburu dengan waktu, bila nanti di Kejaksaan Agung sudah siap untuk masuk ke tahap pengadilan untuk kasus pembunuhan Vina dan Eki ini dengan terdakwa, bila nanti ditetapkan dengan pengadilan sebagai terdakwa, artinya gugur pra-peradilan ini, Pak Jamin? Ya, jadi penafsiran tentang pasal terkait dengan itu adalah bahwasannya pertama sekali diperiksa di pengadilan pokok perkaranya. Itu sudah ditafsirkan dengan putusan MK 130 kalau nggak salah. Itu menyatakan kalau kapan pertama kali diperiksa pada sidang pertama, waktu pembacaan terkait dengan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa. Oke, dan untuk saat ini dari pihak kuasa hukum Peggy Setiawan menyatakan ada 20 temuan terkait dengan kejanggalan penetapan Peggy sebagai tersangka. Terutama salah satunya adalah penetapan tidak disertai dengan penyidikan ataupun pemeriksaan awalan penetapan Peggy sebagai tersangka. Itu seperti apa nantinya bila adu-adu bukti yang akan dikemukakan bila nanti pekan depan pihak termohon dari Polda Jawa Barat akan hadir dalam persidangan? Ya, terkait dengan ini kan pra-peradilan hanya memeriksa terkait dengan prosedural. Penetapan tersangkanya dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur. Tidak sesuai dengan prosedur, contohnya terkait dengan alat bukti yang dihadirkan, itu tidak cukup 2 alat bukti. Yang tidak cukup itu karena contohnya hanya foto, gambar, dan segala macam. Saya sependapat juga tadi dari pendapat dari lawyer itu harus ada scientific evidence, yaitu yang menunjukkan bahwa orang yang dijadikan tersangka itu benar-benar Peggy yang dimaksudnya yang pada saat ini menjadi
tersangka begitu, bukan orang yang namanya sama tetapi personnya berbeda begitu. Nah, ini yang harus ada pembuktian cukup untuk menjadikan dia sebagai tersangka tersebut begitu. Nah, kalau enggak, maka ini akan dibatalkan penetapan tersangkanya. Nah, dalam sebelumnya pihak dari kepolisian sendiri telah menyatakan bahwa penyidikan pada tahun 2016 lalu itu tidak menggunakan prinsip-prinsip dari scientific investigation. Lalu seperti apa bila nanti persidangan, bila polisi akhirnya tidak memiliki dua alat bukti yang cukup atau yang kuat dan juga tidak menggunakan penyidikan secara berbasis ilmiah tersebut? Ya, kalau nanti dihadirkan dalam pra-peradilan, ternyata di situ hanya ada foto atau keterangan-keterangan dari terdakwa yang memang juga menyangkal pernah bertemu dengan orang tersebut, maka tidak bisa dijadikan dasar untuk sebagai penguatan dia adalah tersangkanya. Maka hakim harus membebaskan, artinya menyatakan kalau penetapan tersangkanya tidak sah. Kalau penetapan tersangka tidak sah, maka bukan dia tidak cukup alat bukti sebagai menunjukkan dia sebagai tersangkanya. Dia harus cari alat bukti lain lagi. Apalagi kalau tidak ada contohnya tes DNA, kamera CCTV, dan juga terkait dengan saksi, ya saksi yang benar-benar melihat, mendengar, dan mengalami sendiri dia ada di tempat kejadian. Maka saya kira ini sangat lemah kalau sampai tidak ada dibuktikan hal tersebut, tidak bisa dibuktikan oleh Polda. Untuk saat ini berarti saksi, terutama saksi mahkota yang sebelumnya juga disebut sebagai ada bernama Liga Akbar, akhirnya mencabut pernyataan atau BAP-nya. Nah, ini berarti polisi hanya memiliki satu saksi ataupun saksi yang akan menguatkan nanti di pra-peradilan. Seperti itu, Bang Yamin? Ya, kalau sudah dicabut berarti BAP itu tidak bisa digunakan lagi. Nah, dia harus diperiksa kembali. Nah, apakah keterangannya sama atau tidak dengan keterangan yang pernah dia berikan? Kalau berbeda dan dia menyatakan tidak pernah melihat, maka itu nggak bisa dijadikan sebagai satu alat bukti. Dan kalau tidak bisa satu alat bukti, berarti siapa saksi yang lain? Kalau tidak ada, berarti kurang untuk bisa menyatakan cukup saksi sebagai, karena minimum sesuai dengan pasal 185, 2 saksi ya, nullis testis, unus testis. Jadi 2 saksi minimum begitu. Nah, inilah yang harus diperhatikan oleh hakim nanti dalam memeriksa. Saya kira hakim harus sifat independen, jangan takut ditekan atau tertekan gitu ya dengan adanya kasus ini dari pihak mana, termasuk dari termohon. Saya kira ini lebih baik supaya demi menegakkan keadilan bagi orang yang memang mencari keadilan begitu sebenarnya. Menegakkan keadilan baik juga bagi korban juga kepada para pelaku yang saat ini penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka diajukan pra peradilan, namun hingga saat ini pihak termohon yakni Polda Jawa Barat tidak menghadiri persidangan di pra peradilan Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Terima kasih pakar hukum pidana Bapak Jamin Ginting telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Siang.